Di Demak, Jawa Tengah, seorang ayah melampiaskan amarahnya ke anaknya yang masih berusia 5 tahun hanya karena kalah judi online. Jadi penganiayaan yang dilakukan terhadap anak ini dilakukan oleh sang ayah berupa penamparan yang dilakukan berulang kali terhadap bocah malang tersebut. Bahkan sang anak juga disuruh minum air yang diambil dari kloset WC. Tidak sampai di situ, sang ayah inisial AU juga disuruh berjalan kaki. Maksud kami korban berinisial AU ini disuruh berjalan kaki tanpa alas sambil dimarahi sang ayah. Anda melihat di layar kaca ini adalah wajah sang ayah inisial EW yang bukannya seharus memberikan kasih sayang begitu ya untuk anak, tapi justru malah melakukan penyiksaan yang tentu akan berujung kepada traumatik sang anak berkepanjangan. Dari pengakuan LS, ibu kandung korban, suaminya bersikap kasar sejak terjerat judi online. Bahkan karena kekalahan yang diderita judi online, pelaku yang notabene juga sang ayah dari korban ini tega melakukan penganiayaan. Ya, tentu sang ibu tidak hanya khawatir dengan keselamatannya, tapi juga keselamatan sang anak. Bagaimana tadi kita lihat penganiayaan nampaknya tidak hanya sekali dilakukan oleh pelaku atau ayahnya kepada korban sang anak. Kita coba akan ajak Anda langsung berbincang untuk mendalami kasus ini bersama dengan Kapolres Demak, ada AKBP Ari Cahyanugraha. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Pagi Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arif, selamat pagi Mbak Maria dan seluruh pemirsa TV One dimanapun berada. Ya, selamat pagi Pak Kapolres. Pak Kapolres, betulkah ini kemudian dipicu hanya karena kalah judi online? Apakah memang perbuatan ini sudah sering sebenarnya dilakukan oleh pelaku terhadap korban anaknya sendiri? Baik, terima kasih atas waktunya. Dari apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Maria, bahwa indikasi keterlibatan judi online masih didalami oleh penyidik. Kemudian terkait pertanyaan berikutnya, apakah yang bersangkutan tersangka EN ini sering melakukan? Memang ini dari hasil pemeriksaan, tersangka dan istrinya sudah lama cekcok, gitu, permasalahan keluarga. Hasil wawancara kami langsung juga, memang akumulasi yang terjadi sepanjang berumah tangga ini lilitan masalah ekonomi, sehingga anaknya menjadi korban penganiayaan daripada ayah EN ini sendiri. Baik, Pak Kapolres, tapi dari beberapa video yang kemudian beredar, bahkan viral dan juga kami tampilkan di layar kaca, ini siapa perekamnya Pak? Apakah betul memang pelaku ini sengaja merekam tanpa rasa iba maupun kasihan sedikit pun terhadap sang anak? Iya, betul sekali Mbak Maria, bahwa yang merekam langsung dan mengirimkan video tersebut kepada sang istri adalah saudara EN ini, gitu, karena yang bersangkutan merasa kesal selama ini, selama berumah tangga, merasa dilecehkan oleh istrinya. Dia menganggap bahwa sejak istrinya mulai bekerja dan penghasilannya lebih besar daripada suaminya, yang bersangkutan itu sering didiamkan atau direndahkan. Bahkan apabila sedang berada di rumah, semenjak yang bersangkutan tidak lagi bekerja, gitu, sering didiamkan. Sehingga yang bersangkutan akhirnya karena merasa bosan di rumah, pada tanggal 16 Juli, yang bersangkutan mengajak anaknya untuk keluar dari rumah. Pada saat itu diajak ke daerah Semarang, muter kurang lebih selama 3-4 hari. Kemudian bersangkutan juga menjual motornya, kemudian mengajak anaknya ke daerah Jepara, Jawa Tengah. Sesampainya di Jepara, yang bersangkutan coba menghubungi lagi istrinya, kemudian tidak diangkat. Lalu akumulasi kemarahan itu dilampiaskan kepada anaknya, mulai dari memukuli anaknya,
mohon maaf, menyuruh atau memerintahkan si anak untuk meminum air dari tempat kloset. Kemudian ada fakta yang baru juga bahwa yang bersangkutan menyuruh anaknya meminum air bekas cucian wudhu yang ada di salah satu masjid, dipaksa gitu, untuk minum itu. Itu karena akumulasi kemarahan si suami kepada si istri yang Terhadap tidak istri. mau mengangkat video call dari anaknya. Oke, Pak Kapolres, pekerjaan sehari-hari pelaku, Pak, suami atau ayah dari korban. Baik, Mas Arief, terima kasih pertanyaannya. Untuk pekerjaan eh, saudara EN sendiri, yang bersangkutan pernah bekerja di salah satu perusahaan di pusat kawasan industri Jatenglen yang ada di Demak. Terakhir yang bersangkutan menjadi di Jatenglen sebagai mandor buruh, kemudian terakhir menjadi kuli angkut di daerah Demak. Oke, selama ini dari penghasilan pekerjaan serabutan lah bisa dikatakan seperti itu, pelaku ini apakah juga dipergunakan untuk kehidupan rumah tangga? Atau ada indikasi lain begitu dari pendapatan atau penghasilannya? Ya memang kalau lihat bagaimana kondisi rumah tangganya antara suami dengan si istri, semenjak suaminya bekerja itu suaminya pisah, maksudnya tidak berada di satu atap tinggalnya beserta istri dan anaknya, tapi dia memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos-kosan yang ada di dekat tempat pekerjaannya. Jadi dapurnya otomatis menjadi dua gitu, sehingga kebutuhannya membengkak. Cuman ya sama-sama kita sayangkan bagaimana perlakuan sang ayah kepada Ya, pasti. anaknya gitu, Mas Arief. Ada juga indikasi katanya sempat melakukan pinjaman online itu. Ya. Saya ingin konfirmasi juga nih ke Pak Kapolres, Pak. Betul demikian, Pak? Iya, itu betul pinjaman online itu dilakukan karena memang himpitan ekonomi, yang bersangkutan juga tidak bisa melunasi gitu, sehingga bertumpuk berbunga sampai yang bersangkutan akhirnya tertekan sendiri Judi dengan online. perbuatan yang dilakukan. Oke, ataukah kemudian juga ada indikasi kekerasan dilakukan terhadap sang istri, Nah, Pak Kapolres? Kalau indikasi terhadap sang istri tidak ada, tapi memang eh, hasil wawancara saya langsung kepada yang bersangkutan, rumah tangganya menjadi tidak baik-baik saja, karena memang sejarahnya suami ini sebelumnya pernah berkeluarga juga, kemudian berpisah juga dengan istri pertamanya, memiliki anak satu. Saat menikah dengan saudara pelapor, Ibu Lisa ini selaku ibu dari si korban, yang bersangkutan sering cekcok lantaran sang istri tidak, menurut keterangan tersangka, sang istri tidak rela atau tidak ikhlas manakala pelaku mengirimkan uang kepada anak pertamanya dari istri pertama. Karena mungkin si istri menganggap kondisi ekonomi dari pelaku beserta istrinya dan anaknya tidak baik-baik saja, sehingga menambah beban begitu kurang lebih. Sehingga itu sering terjadi keributan di rumah. Ya. baik. Pak Kapolres, saya juga pengen tahu kondisi sang anak, Pak, korban. Seperti apa, Pak, saat ini? Baik, kalau sang anak, alhamdulillahnya secara fisik, gitu, secara fisik dalam keadaan sehat. Kita juga sudah melakukan pendampingan. Anak saat ini tinggal bersama ibunya di Desa Gemulak Sayung, Demak. Kondisi anak sehat secara fisik. Ibu juga alhamdulillah masih tetap bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jatenglen. Penyidik juga sudah berkomunikasi dengan UPTD PPA Kabupaten Demak untuk pendampingan dan pemulihan terhadap anak korban. Psikologis ya, Pak. Pemeriksaan terhadap psikiater juga sudah dilakukan, baik kepada anak maupun kepada tersangka. Baik. Oke, untuk pasal yang akan disangkakan kepada pelaku, Pak? Baik, pasalnya sendiri sesuai dengan pasal persamaan yang diterapkan oleh penyidik, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, atau pasal 80 ayat 1
kemudian perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjaranya sendiri itu selama 5 tahun, paling lama selama 5 tahun, dan denda sebesar 72 juta rupiah. Ya, semoga kelihayan penyidik juga bisa menambah pasal untuk memperberat begitu ya atas apa yang sudah dilakukan oleh pelaku yang saat ini sudah berstatus tersangka ya, Pak Kapolres. AKBP Baik, terima Ari kasih. Cahya Nugraha, Kapolres Demak. Sukses Pak, terima kasih untuk Selamat waktunya pagi, bersama kami di sukses. Apa Kabar Terima kasih banyak Indonesia Pak Pagi. Kapolres. Salam Terima sehat. kasih, terima kasih, Assalamualaikum. terima kasih. Oke. Ya, Vi, kita tinggal ke informasi tadi, kita juga akan melihat bagaimanakah kemudian fenomena begitu ya di lokasi lain yang cukup memprihatinkan, bagaimana saat ini kan sulitnya Imbas mencari dari tempat apa ya? tinggal. Ekonomi juga ya. Ekonomi yang kemudian saat ini memang cukup berat begitu ya, jadi mencari tempat tinggal kan memang cukup terbatas saat ini, terlebih dengan ada hambatan ekonomi, membuat satu keluarga di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat ini memilih tinggal di sebuah rumah kontrakan, tapi Vi, kondisinya nyaris tenggelam. Apa nyaris tenggelam itu? Nah, itu dia. Nanti kami akan gambarkan informasi langsung dari lokasi sesaat lagi untuk Anda.